Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video kami tentang pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Nah, kedua instrumen ini adalah kunci yang menentukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kami kelompok 3 dari kelas 04 SKM 001 akan mengulas tentang tuntas perannya bersama rekan-rekan saya sekalian. Nah, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme alokasi sumber daya keuangan. Nah, dalam konteks ini, pasar uang dan pasar modal adalah instrumen krusial yang menjembatani kebutuhan likuiditas jangka pendek dan juga pendanaan investasi jangka panjang. Nah, pertama kita mulai dari pasar uang atau bisa juga disebut sebagai money market. Nah, pasar uang ini adalah tempat diperdagangkannya dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang ini disebut juga dengan pasar abstrak karena pelaksananya tidak dilakukan di tempat-tempat tertentu. Nah, melainkan menggunakan sarana telekomunikasi. Ciri-cirinya jelas seperti jangka waktu yang pendek, likuiditas yang tinggi, dan juga risikonya yang relatif rendah. Nah, apa saja sih yang diperjualkan di pasar uang? Nah, berikut adalah beberapa instrumen utama yang diperjualkan di atas pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut juga SBI. Nah, SBI ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka pendek dan diperjualkan dengan diskonto. Nah, selanjutnya ada commercial paper atau CP. Nah, CP ini adalah surat hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan untuk pendanaan cepat. Nah, yang ketiga ada call money atau pinjaman antar bank. Nah, call money ini adalah aktivitas meminjam dana yang dilakukan antar bank untuk mengatasi kekurangan likuiditas jangka pendek. Selanjutnya, serta instrumen lainnya seperti kayak surat berharga pasar uang dan juga sertifikat deposito. Oke, untuk slide selanjutnya melanjutkan dari Dimas, mari kita bahas fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang itu utamanya adalah sebagai sarana pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi perusahaan, bank, dan pemerintahan. Selain itu, pasar uang berfungsi untuk mengatur likuiditas perekonomian di mana bank sentral ini, misalnya BI, itu menggunakan instrumen pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk saat ini. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan, investor, pemerintahan, dan bagi bank. Yang pertama, bagi perusahaan, pasar uang ini membantu memperoleh dana cepat untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Untuk investor, fungsi pasar uang ini menjadi tempat aman untuk menyimpan dana sementara dengan resiko rendah dan dalam pengambilan resiko.
Bagi pemerintah, pasar uang ini membantu pembiayaan jangka pendek dan menjadi alat untuk mengatur kebijakan moneter. Bagi bank, fungsi pasar uang ini penting untuk mengatur cadangan likuiditas harian. Oke, sekarang kita beralih ke pasar modal. Pasar modal merupakan wahana yang menghubungkan penawaran umum dan perdagangan efek. Perbedaan kuncinya dengan pasar uang adalah jangka waktunya. Instrumen di pasar modal diperdagangkan dengan jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau untuk pasar modal ini jangka waktunya biasanya lebih pendek. Instrumen di pasar modal ini bertujuan untuk pendanaan yang jangka panjang dengan ciri lainnya, yaitu resikonya lebih tinggi dan imbal hasilnya lebih tinggi. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada instrumen pasar modal. Instrumen yang diperbolehkan di pasar modal disebut efek. Efek meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Instrumen kuncinya adalah yang pertama itu saham, yaitu surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang kedua itu obligasi, surat utang jangka menengah panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga itu ada reksadana, kumpulan dana investor yang dikelola manajer investasi untuk membeli portofolio efek. Yang keempat itu juga instrumen lain seperti waran, right issue, ETF, dan suku. Slide selanjutnya, ciri pasar modal. Selain berjangka panjang dan beresiko lebih tinggi, pasar modal punya ciri unik. Pasar modal bersifat terorganisir dan diatur oleh otoritas seperti bursa efek dan diawasi oleh OJK. Pasar ini juga terbuka untuk publik. Artinya setiap investor termasuk individu dan membeli instrumennya. Harga instrumen dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Slide selanjutnya itu ada fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor real. Selain itu, pasar modal menjadi tolak ukur perekonomian sebuah bangsa. Jika indeks saham menguat, artinya perusahaan dalam kondisi bergairah. Jika menurun, perekonomian lesu, maka bagi perusahaan adalah memperoleh pendanaan cepat untuk modal kerja. Oke, selanjutnya di sini ada, mari kita simpulkan perbandingan kunci antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu ada jangka waktu. Jangka waktu pasar uang itu pendek, kurang lebih dari 1 tahun. Sedangkan pasar modal itu panjang, lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada tujuan. Tujuan pasar uang ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, dan pasar modal untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Dan di sini ada resiko dan retur. Pasar uang resikonya cenderung lebih rendah, sedangkan pasar modal resikonya lebih tinggi. Dan yang terakhir di sini ada tempat transaksi. Pasar uang umumnya over the counter dan pasar modal dilakukan secara terorganisasi di bursa efek. Oke, meskipun berbeda, keduanya memiliki banyak persamaan, yaitu keduanya adalah bagian dari pasar keuangan. Yang kedua sini, keduanya menjadi tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Yang ketiga ada keduanya memfasilitasi alokasi dana secara efisien dan pihak surplus ke pihak tersebut. Yang keduanya ini berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir itu ada diatur oleh otoritas keuangan, di mana pasar uang diawasi BI, pasar modal oleh OJK. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar uang dan pasar modal mempunyai peranan besar bagi perekonomian suatu negara. Keduanya memiliki fungsi ekonomi karena mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memperluas dana, yaitu insur. Kami menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, dan investor pemula memperdalam pengetahuan mengenai instrumen, resiko, serta manfaat kedua pasar tersebut. I did it! Mwah! Selamat
Terima kasih. Sukses. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.